gereja itu dijual atau disewakan. Alhamdulillah orang Muslim Indonesia kita sudah punya 5 masjid bekas gereja di Amerika. Takbir. Yang pertama Masjid At-Thohir di LA. Saya kemarin stay-nya di banyak di LA, Masjid Thohir itu dibeli gereja oleh Pak Boy Thohir, abangnya Erick Thohir, dan juga kerjasama dengan Muslim Indonesia yang ada di LA. Kemudian berjarak 2 jam dari LA itu ada namanya kota San Bernardino, itu masih California. Kita juga beli gereja dijadikan masjid namanya At-Taqwa yang sekarang sedang pembangunan. Kemudian di Houston kita punya masjid bekas gereja namanya Istiqlal. Saya juga kemarin ke situ. Kemudian di Washington DC gabungan 3 state, Washington DC, Maryland, Virginia, itu kita punya masjid namanya Imam Center bekas gereja. Saya juga sudah ke situ. Kemudian kita di Philadelphia ada Masjid Al-Falah. Kalau Masjid Al-Hikmah di New York itu bukan bekas gereja, itu bekas gudang. Kemudian di Toronto belum lama ini Ustadz Adi Hidayat melakukan fundraising pembelian gereja. Kita berhasil beli gereja di Toronto itu di Kanada senilai 7 miliar. Beliau fundraising 13 hari terkumpul 13 miliar. Dari 7 miliar yang diperlukan waktu itu, alhamdulillah kita beli itu gereja dijadikan masjid namanya Istiqlal juga di Toronto. Saya sudah sering juga ceramah ke sana ke Toronto. Nah, jadi itu baru masjid-masjid yang dibeli oleh orang Islam Indonesia. Belum lagi dari Middle East, belum lagi orang-orang Pakistan, Bangladesh, India, Turki dan lain sebagainya. Tidak saya hitung berapa banyak itu masjid yang bekas gereja. Jadi sebenarnya sekarang temanya tidak usah kita bahas lagi kristenisasi, itu udah tamat. Kita sedang bicara adalah Islamisasi. Nah, kita bahas sekarang ini Islamisasi. Semakin kita bahas kristenisasi yang diuntungkan Kristen, seolah-olah mereka sukses dalam pergerakan Kristen, padahal gagal. Nah, kalau saya sendiri di mana-mana menyampaikan tentang gerakan Islamisasi. Antum Ustaz Kainama ditunggu di Amerika. Ustaz Padlan, saya dapat bocoran kemarin ketemu dengan ketua New Muslim Circle di Amerika yang kebetulan rupanya orang Indonesia, Pak Dharma Pohan. Beliau sudah berencana mengundang Ustaz Padlan di Ramadan nanti. Ya, saya sudah bilang sama beliau, undang Ustaz Padlan, Ustaz Kainama panggil ke Amerika ini. Kebetulan Ustaz Padlan sudah dicabut cekalnya ke Amerika. Dari tahun 92 dicekal beliau sampai sekarang sudah dicabut. Insya Allah sudah bisa go ke sana, ke Amerika. Kalau saya karena orang kecil, jadi gak ada cekal-cekalan. Bebas keluar masuk Amerika, Eropa mana saya bebas kemana-mana karena saya bukan orang yang besar, bukan orang yang penting. Tapi kalau orang penting itu memang wah, beliau orang penting ya, orang besar pula lagi. Nah, jadi saya bersyukur bisa keliling dunia. Kalau saya dulu lanjut jadi pendeta mungkin tidak bisa keliling dunia. Dan saya juga alhamdulillah sudah mengunjungi 3 tempat suci agama-agama. Yang satu agama Samawi, yang satu agama tidak jelas. 2 ya. Saya juga sudah 2 kali ke Yerusalem, ke tempat kelahiran Yesus. Saya juga sudah ke Vatikan. Saya lihat dengan mata kepala saya dan saya sholat berjarak 3 km dari Vatikan di kota Roma itu sudah ada Masjid Islamic Center di sana. Takbir. Bahkan yang paling menarik kalau saudara pergi ke tempat wisata di Niagara Falls di Kanada, antum akan terkejut di kota tempat wisata besar Niagara itu di sana ada Islamic Center. Tidak ada church center, tidak ada. Yang ada Islamic Center. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua seperjuangan, mari kita ya gerakkan bahasa-bahasa Islamisasi ini, bahwa di dunia sekarang ini yang patut adalah agama Islam. Agama mereka itu sudah ditinggalkan orang. Rata-rata orang Barat sekarang apa? Menjadi agnostik. Apa? Agnostik. Agnostik itu yang mirip ateis lah. Ya, mereka sudah ragu dengan agamanya, ragu dengan Tuhannya. Dan yang paling menarik memang mereka tidak segan-segan menjual rumah ibadahnya. Nah, yang paling informasi buat antum juga,
Itu kita kalau di Amerika sholat Jumat. Sholat Jumat itu di teras, di luar, di teras itu. Di teras itu teras di belakang itu siapkan kursi-kursi. Saya selalu menduga kursi itu buat orang yang disebel gitu, padahal tidak. Rupanya itu kursi disiapkan bagi orang-orang Kristen dan Jews yang ingin mendengarkan khotbah Jumat. Dan kadang-kadang hari sholat Jumat mereka masuk ke dalam minta disyahadatkan. Subhanallah. Dan antum perlu tahu, yang paling besar-besaran melakukan demonstrasi di Amerika membela rakyat Palestina itu orang Kristen dan orang-orang Jewish non-Zionis. Ya, bahkan tahu tidak antum? Sekarang di Amerika sedang beredar minuman namanya Palestine Coke. Jadi semacam Coca-Cola yang juga Palestine. Subhanallah. Dan banyak sekali orang-orang di sana membeli minuman itu. Kalau kita masuk restoran, itu Coca-Cola tidak laku. Yang laku itu Palestina Coke itu. Itu paling laku sekali di mana-mana di Amerika itu. Subhanallah. Jadi saya sependapat banget dengan guru saya ini. Ya, Ustaz Kainama ini luar biasa. Memang kita sekarang bicara adalah peluang dan tantangan dakwah para mu'alaf ini. Nah terakhir saya mengusulkan aja kepada Majelis Ulama Indonesia, dakwah mu'alaf ini kan sedang digemari oleh umat. Asal dia temanya mu'alaf. Saya sudah 35 tahun masuk Islam, masih mu'alaf terus saya. Ya, saya juga bingung. Padahal saya sudah mengasuh 6 pesantren, masih mu'alaf. Alhamdulillah, saya ada 6 pesantren. Dan terakhir saya bikin pesantren modern di Gadok. Saya ekspansi. Yang 5 itu saya bikin pesantren mu'alaf semuanya. Santrinya mu'alaf semua. Karena beliau lewat perantaran saya, ya, kita berapa ratus yang masuk Islam saya tidak hitung-hitung. Dan saya tidak mau mereka hanya masuk Islam begitu saja. Langsung saya didik mereka, saya kuliahkan bukan hanya dalam negeri, bahkan saya kirim ke Timur Tengah mereka. Kita biayai semuanya. Santri pertama saya di sini ada nih. Coba berdiri. Ini santri pertama di Ustaz sekarang. Ini Ahmad Tariq ini santri pertama saya. Sekarang jadi Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah. Rata-rata santri kita yang mualaf itu jadi Ustaz sekarang. Jadi teman-teman sekalian, dulu tahun 2007 waktu saya pertama kali bikin pesantren mualaf, alhamdulillah saya orang pertama bikin pesantren mualaf di Indonesia ini. Banyak orang protes, banyak orang curiga sama saya. Apa antum bikin pesantren mualaf? Sekian tahun berikutnya malah banyak mualaf center lah, mualaf inilah, alhamdulillah. Dulu saya diserang itu. Kita cuma bikin di kedoknya aja. Tidak ada orang mualaf dengan tidak mualaf, sama aja. Kalau sudah Islam, jangan bikin mualaf. Saya diserang habis. Ya saya diam aja, tidak usah membantah. Nanti akan juga apa. Saya dengan beliau ini seperjuangan. Saya sama Ustaz Ta'lan ini kami pertama dari kapan? Dari tahun 96. Ustaz Sabun ini. Ya. Jadi kami ini berjuang bersama nih, Ustaz Sabun. Beliau bawa keliling saya ke kampung halamannya, ke Kiai mana sana. Bawa keliling juga, saya ceramah keliling Papua. Mulai dari Freeport sana, sampai Manokwari, sampai Wasior, sampai ke mana lagi? Kampung beliau ini. Papua. Ya, keliling kita di Papua itu. Jadi teman-teman sekarang ini saya bangga kita sudah mensponsori memprakarsai lahirnya pesantren mualaf. Kalau saya bikin pesantren, anak-anak boarding di situ, tinggal di situ, gratis semuanya, bukan cuma belajar di dalam, saya sekolahkan di luar mereka semuanya. Anak-anak dari NTT sana Sibawain diserahkan sama bapak ibunya yang Katolik. Mereka, bapak ibunya nyerahkan ke saya, bapaknya Katolik, anak ibu Islami. Ya, ya. Jadi ini aset kita nih. Kalau belum mati jadi gubernur ini. Ya, kita ini ada Gus Lora Wafi. Kalau saya dengan Lora Wafi ini, Ustaz, kayak mana? Tahu nggak? Saya kalau mau Lora Wafi ini bukan pakai bahasa Indonesia. Saya sama beliau pakai bahasa Jerman. Tanya aja dia. Madura. Kaulah, ngobrol sarang nega, sarang Lora Wafid, ngampi betul-betul. Sampai Lora Wafid tak percaya kalau mereka dari Batak.
Beliau nggak percaya orang Batak. Saya kalau pakai bahasa Madura itu betul-betul Madura banget. Tanya beliau. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, ya, lanjut. Jadi teman-teman, terakhir tadi usulan saya, apa namanya, mu'allaf ini benar-benar digemari orang untuk didengarkan ceramahnya. Baru sehari masuk Islam aja, didengarkan. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada MUI, Ustaz Abu Dedat, dan Ketua MUI juga nanti, usulan saya, ini dai-dai yang berlatar belakang mu'allaf ini kita rangkul, kemudian kita berikan mereka bekal-bekal ilmu, rutin aja. Tak sebulan sekali dipanggil ke sini, dikasih bekal ilmu, masukan. Kayak kami ini kan pandai ngomong, tapi ilmunya nihil. Nah, bagaimana MUI memberikan ilmu, benar nggak? Saya merasakan ketika saya bikin pesantren mu'allaf itu, orang demen dengan mu'allaf ini. Saya enggak ada kesulitan kalau bicara dana, dan ada kesulitan cari dana. Saya, maaf, ini bukan riak. Saya aset kita itu udah ratusan miliar. Gampang. Kalau atas nama mu'allaf itu gampang. Nah, tinggal kita ini kalau bisa berdayakan mu'allaf ini, dan ini jangan diserang. Mu'allaf itu jangan diserang, jangan dijelekkan, jangan dibenturkan, jangan diadu. Tapi bagaimana? Saya pikir yang paling berwibawa mengundang dai-dai, kan saya lihat ini Angelina Sondakh sudah jadi ceramah sekarang. Ya kan? Ya, banyak lagi artinya saja mu'allaf itu. Ini dirangkul, pertemukan dengan kita di sini, kasih ilmu terus. Entah 3 hari dalam sebulan. Oh, antum kalau berdakwah jangan cuma testimoni aja pengalaman Islam, tapi di Islamnya begini, begitu, begini, begitu. Kasih kita bekal-bekal. Insya Allah kita hadir. Nah, ini Ustaz Teten, saya termasuk pengagum beliau saya. Beliau ini kalau ngomong itu saya mendapatkan sesuatu yang baru. Beliau peneliti yang luar biasa ini. Ya, tolonglah ustadz-ustadz kami yang berlatar belakang mu'allaf ini dirangkul oleh MUI. Dirangkul, diberdayakan, dikasih kami bekal ilmu. Ya, undang di sini atau di mana tempatnya. Tempat saya juga bersedia, tempat beli juga sama. Kita undang. Yang penting MUI yang memberikan pembekalan, kasih kita ilmu bahan-bahan. Supaya apa? Supaya ustadz-ustadz ini jangan asbun aja. Coba dulu nih, beliau kalau ngomong Masya Allah berapi-api. Nah, tinggal masukin aja ayat-ayat dikit-dikit, ya kan? Yang belum bisa lancar baca Quran diajari baca Qurannya. Yang belum bisa bahasa Arab dikasih bahasa Arabnya. Saya dulu hampir bersyukur saya bisa kuliah di Libya dulu dengan Gus Walid Lapis dulu. Ya, jadi ada bekal sedikit bahasa Arabnya. Nah, yang belum itu kita kasih ilmu. Saya senang melihat malam-malam sekarang ini baru berapa hari sudah jadi pendakwah, senang saya. Nah, senang saya. Cuma saya sedihnya Pak. Sedihnya belum bisa baca Quran. Iya, betul. Sedih juga saya. Nah, oleh karena itu jangan diserang dia, jangan dibenturkan, tapi rangkul, yuk. Tapi kalau sudah dikumpulin MUI, jangan gengsi, pula belajar. Wajar lah, ya kita pendatang baru ya kan. Nah, kalau dikasih wajar, kalau Ustaz Teten lebih alim dari kita, wajar. Beliau lebih dulu masuk Islam dari saya. Benar nggak? Nah, jadi inilah usulan, ini usulan saya kepada MUI supaya difasilitasi ya. Ini saja dari saya. Terima kasih semua guru-guruku. Terima kasih ya yang sudah menyemangati semua. Gus Kainaman kan Gus sekarang. Gus sampai Gus Patlan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mendengarkan nanti simpulan akhir dari pendapatnya, kita dengarkan dulu dari Bunda untuk menyampaikan apa yang sudah ada dalam pikirannya pencerahan kita sore ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah pernah disampaikan. Sebetulnya suara saya sudah. Sebetulnya saya kesini kebetulan karena memang sebetulnya sudah ada bicara dengan Ustaz Abu juga. Masalah memang kata Allah ya yang ada di dalam Al-Quran.
Yang kita minta adalah tindakan pemerintah gitu maksudnya. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, kita tahu betul nih apa sih yang kita lakukan benar apa tidak dengan mengetahui masalah yang sebenarnya, karena banyak yang membiu ikut tanpa tahu masalah yang sebenarnya. Kata Allah yang dipakai dalam Alkitab. Nah, sebetulnya ini kitabnya orang Kristen ini dia membuat orang Kristen kecewa dengan orang Kristen kan kata Allah yang dipakai dalam ini sudah saya siapkan materi tapi saya singkat saja karena benar seperti satu kata yang banyak dipakai dari 500 adalah kata Elohim. Kata Elohim itu kadang diterjemahkan dengan benar, misalnya versi bara Elohim bahasa Melayu Sa'aret dengan benar pada mulanya Allah diciptakan. Itu benar, itu memang tentang Allah. Tapi yang kedua, contoh yang kedua misalnya itu di Lo Adonai Lecha Elohim Aherim Al-Banai. Jadi jangan ada padamu Allah lain. Jadi Allah yang dibaca oleh orang Kristen di Alkitab sucinya kata Allah itu merujuk pada kata Allah yang sudah benar, tapi yang lainnya kata Allah yang salah. Jadi kata yang Allah lain maksudnya Allah lain itu maksudnya dewa-dewa. Jadi kata tadi yang masih awal tentang kitab sebetulnya bagi yang masih awam ya tentang kitabnya Kristen sudah masuk suaranya kan ada dua ya perjanjian lama dan yang baru. Perjanjian lama ini sebetulnya kitabnya Yahudi yang namanya lama yang ditarik dengan perjanjian lama dan di sana itu banyak sekali nama Tuhan. Orang Yahudi itu tidak akan menyebut nama Tuhannya. Dia pantang karena di dalam Ulangan 28:5-52 itu siapapun yang berani menyebut nama Tuhan itu akan diadab dengan adab yang sangat kecil gitu kan dalam Islam. Sehingga mereka tidak akan menyebut nama Tuhan. Terus kalau menyebut nama Tuhan itu apa ya? Dengan kata Adonai atau Hashem. Ya. Kita kan ngomong Allah gimana ya Allah dengan campur darah kita tidak akan berani karena dosa yang sangat besar menyebut nama Tuhan. Ya, jadi mereka kayak Hashem atau namanya atau Adonai Gusti gitu. Dia tidak ada Tuhan ya, itu orang Yahudi. Nah orang di sini salah. Yang orang yang tidak ada Tuhan, mereka terjemahkan seenaknya. Jadi kan Elohim itu kan sebetulnya artinya memang bisa Allah, bisa juga Allah, bisa juga hati sakit, bisa ada banyak contoh, bisa juga artinya malaikat, bisa juga artinya apa? Dewa-dewa, bisa juga artinya penguasa, bahkan dalam Ulangan 71 itu Musa diangkat menjadi Elohim, bukan berarti dia menjadi Allah ya. Nah teman-teman di sini dia sakit hati, teman-teman muslim ini sakit hati. Jangan pakai kata Allah dong, Alkitabnya Kristen jatuh dengan nama Tuhan sendiri. Karena tadi Ustaznya sebutkan ada yang menyebutkan satu lembaga yang menerbitkan. Yang satu lagi yang sedang berusaha jadi cuma yang kita inginkan maksudnya teman-teman melakukannya kepada cuma sebelum kita melangkah kita harus pelajari dulu. Di Malaysia, saya kebetulan tadi malam sudah minta informasi ke Malaysia karena saya mengajar di sekolah Malaysia ya sudah 4 tahun dari 2021. Kata Allah itu sudah disampaikan kepada mereka dan disetujui untuk dihapus, tetapi di Malaysia yang bagian barat, bagian timur, yang bagian barat yang Kuala Lumpur dan sebagainya, yang bagian timur masih dibolehkan. Sehingga yang bagian barat ini kalau pakai kitab suci saya ambil yang bagian timur gitu, dan supaya kata Allahnya muncul. Nah, kita mau tidak mau ada mestinya kenapa? Pasti ada tujuan kenapa ada Allah di sini. Itu loh, Tuhan itu juga Allah. Karena saya sendiri melihat waktu saya di Padang Pariaman itu ada 4 pabrik masjid Quran, ya. Karena dia nggak paham Qurannya ditunjukkan dengan kitab yang berisikan Allah juga. Nah kan, kenapa orang Islam Quran kan karena baca, tapi isinya nggak paham. Cuma baca bahasa Arab tapi tidak paham isinya. Nah, tetapi
kita akan lihat, saya sebenarnya sudah ngobrol sama dia beserta Bunda karena dia sudah mendatangi beberapa yang keberatan ini, karena ini kita angkat ya, bukan karena kita mencari-cari, tapi ini juga masalah internal kita yang harus kita selesaikan ya. Artinya seperti Malaysia ini sudah dilakukan dan sudah ada hasilnya. Sekarang kalau di Indonesia bagaimana, apakah kita minta pemerintah mengubah kata Allah yang berbahasa Ibrani, ada Elohim, ada El, ada Eloah, ada Elohai, ada kita Gamatul Agotai, ada Zebaot, Esade, banyak sekali nama Allah dalam Yahudi yang mereka tidak boleh disebutkan dengan mulut mereka karena itu dosa besar ya. Kalau saya mengatakan yang berarti Kristen. Nah, kalau kita ada dua cara, kita minta oke lah mereka pakai nama Allah, silakan sesuai dengan yang benar, misalnya yang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu kan sudah benar ya, dari saudara Elohim itu memang Allah. Tetapi kalau yang bawah itu jangan ada padamu Allah lain, ini kan berarti seolah-olah menyatakan Allah yang sebetulnya properti nama Tuhan kita dengan kesembahan lain, harusnya kan itu dengan kesembahan lain gitu kan. Dan lucunya LAI lembaga kita Indonesia ini semua kata Elohim disebabkan dengan kata Allah, walaupun itu sebetulnya harusnya hakim-hakim, harusnya itu raja-raja, harusnya itu penguasa, semuanya pakai Allah-Allah, jadi tidak nyambung ya. Nah, ada dua cara, kita bisa minta cara yang pertama, oke lah mereka boleh pakai kata Allah, tapi sesuai dengan proporsi kita bahwa Allah itu adalah nama Tuhan kita dan Maha Tunggal. Karena Allah itu kan proper name. Kita kan tidak bisa mengatakan Allahu, Allah guna, Allahu, itu nggak bisa ya. Seperti kita kita mengatakan kita buku, Dia kan nggak belajar musorab. Makanya kan perlu pendidikan gitu, belajar musorab. Allah juga boleh. Allah juga nggak belajar musorab. Makanya kan perlu pembelajaran sebulan 3 kali begitu. Cuma bekal mualaf doang, nggak ada bekal lebih. Nah, kalau kita ubah semuanya jangan pakai Allah lah, pakailah kata Theos. Orang Kristen itu hanya berarti Theos ya, Theos. Jika sama sekali diubah dan mereka seperti kitabnya orang Hindu di mana Sang Yang Widi Tuhan mereka, berarti Tuhan yang kita Theos yang berbeda sama sekali dengan Tuhan kita tidak di satu sisi mereka tidak bisa mengatakan Islam Tuhan mereka sama, tetapi di sisi lain kita juga tidak bisa, kristologi tidak bisa, bahan debatnya jadi tidak saling sama lagi. Apalagi yang mau didebatkan Tuhan kita udah beda kok gitu kan.